Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Jangan Serakah. Saudara, pelajaran kedua dari adanya kata secukupnya dalam kalimat doa Bapa kami yang berbunyi, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11 dapat kita lihat dalam tulisan Rasul Paulus kepada Timotius berikut ini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dikatakan, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sikap kita terhadap uang dan harta mencerminkan peta atau keadaan rohani kita. Kisah yang diceritakan Tuhan Yesus dalam Lukas 12 ayat 16-21 menggambarkan sosok manusia yang serakah dan sesat. Orang kaya yang bodoh dalam cerita ini mengumpulkan harta untuk memperoleh kesenangan dan bergantung kepadanya. Kepada hartanya, maksud saya, seolah-olah kekayaan itulah yang menopang hidupnya. Sebab itu, kita harus berjaga-jaga terhadap yang namanya ketamakan. Hati yang selalu puas dengan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita adalah hati yang berkenan, yang dapat menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus berpendirian dan percaya bahwa hanya pemeliharaan Tuhanlah yang dapat membuat hidup kita berlangsung dengan baik menurut Tuhan. Saudara, dalam doa Bapa kami, Tuhan tidak mengajarkan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang sebanyak-banyaknya. Jangan berpikir dengan banyaknya harta yang kita kumpulkan untuk hari esok, maka amanlah hidup kita. Kekayaan yang kita kumpulkan sebenarnya merupakan bagian dari tanggung jawab kita untuk mendukung kehidupan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Siapa itu? Yaitu anak-anak kita, keluarga kita, keluarga besar kita, masyarakat sekitar kita, serta pekerjaan Tuhan. Dalam hal ini adalah gereja atau misi. Dalam semuanya itu, saudara, prioritas kita adalah Tuhan semata. Hikmat Roh Kudus akan menuntun kita bagaimana kita itu menempatkan atau membelanjakan waktu dan uang kita dan sebagainya. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kata ditambahkan dalam ayat itu bukan berarti kita memiliki lebih banyak, kita menjadi punya lebih banyak. Bukan. Dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat 24, Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa orang tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Itu berarti kita sudah tidak punya hak lagi. Yang Tuhan mau, kita mengabdi kepadanya saja, saudara. Jadi, kalau kita membaca Alkitab, tidak boleh lepas dari konteksnya. Asumsi salah kalau tidak boleh dikatakan sesat. Yang dibangun dari ayat ini selama ini adalah, jika kita ke gereja dan memberi persembahan,
Tuhan akan memberikan kita lebih banyak uang, sehingga kita akan menjadi semakin kaya. Itu tidak benar, itu jelas salah, saudara. Sebab yang dimaksud mencari dahulu kerajaan Allah, itu bukanlah sekedar rajin ke gereja dan memberi persembahan. Bukan. Dan sekali lagi ya saudara, kata ditambahkan bukan berarti kita dibuatnya menjadi kaya raya. Alasan Tuhan menambahkan kepada kita pasti untuk kepentingannya, bukan untuk kepentingan kita. Maka dengan adanya kata ditambahkan, semuanya itu akan ditambahkan. Tujuannya agar kita lebih efektif untuk Tuhan, bukan supaya kita lebih nyaman di bumi, saudara. Memang Tuhan tidak melarang kita kaya dan punya banyak harta. Tetapi intinya adalah kita harus hidup untuk kepentingan Tuhan. Kurang dari itu salah, saudara. Jadi doa Bapa kami ini merupakan jalan atau cara Tuhan untuk mengajarkan kita agar terhindar dari kebinasaan akibat nafsu keserakahan. Kata secukupnya merupakan pagar agar kita jangan sampai menyimpang dari jalan musafir menuju kerajaan Bapa. Kita ini musafir di dunia ini yang sejatinya harus bersiap-siap untuk pergi ke dalam kerajaan Bapa, saudara. Nah, tanpa mengerti dan menerima kata secukupnya, bisa dikatakan bahwa seseorang tidak akan memiliki hasrat atau tidak berminat untuk menuju kepada kerajaan Bapa. Sebab itulah, melalui kebenaran ini, saya mengajak kita waspada terhadap potensi ketamakan yang ada di dalam diri kita. Ya harus kita akui, saudara, memang sejatinya ada potensi bagi setiap kita untuk hidup dalam ketamakan. Itu harus kita waspadai betul. Jangan serakah, saudara. Jangan serakah. Ya, kiranya kebenaran ini boleh memberkati kita sekalian. Amin.